Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa Bandung TV, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini ketemu lagi dengan acara Embun Pagi Islam Berikan Solusi. Dan hari ini biasanya saya berdua dengan Pak Agung ya. Karena beliau sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hari ini ditemani ibu-ibu dari Baitul Ikhlas. Baitul Ikhlas Balai Endah ya. Iya, da ramang Bu sadana? Alhamdulillah. Anu teu damang sing didamangkeun. Anu garusa metan sing. Pemirsa Bandung TV, pagi ini kita akan melanjutkan masih membicarakan pintu rahmat Allah. Nah, kemarin pintu rahmat Allah melalui majelis taklim ya. Nah, sekarang rahmat Allah datang melalui dermawan. Jadi dermawan membuka rahmat Allah. Dalam hadis Rasul mengatakan as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, dekat kepada sama manusia. Wa qaribu minal jannah, dan dekat kepada surga. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, dermawan ya. Apa orang Sunda bilang meremawehnya. Iya, dermawan, someah, darehdeh, marahmai, itu dermawan. Nah, dermawan itu dalam Islam sangat luas. Dalam segi sosial harta saja kurang lebih ada 13 pon sosial Islam. Baru lahir saja kita harus dermawan, akikah namanya. Kullu gulamin murtahinatun bi akikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ya resmi anak kita kalau sudah akikah. Belum resmi anak kita kalau belum akikah. Makanya dipentingkan akikah itu. Nah, yang kedua, akikah itu untuk ibadah sosial. Jadi baru lahir saja terus karaos dagingna. Nah, diharapkan begitu sudah besar, anak itu bermanfaat kepada orang lain. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik manusia katanya anfa'uhum linnas, yang bermanfaat kepada manusia lain. Ibu baru terbaik kalau bermanfaat untuk di rumah suami anak. Suami baru terbaik kalau terasa manfaat oleh istri dan anak-anak. Hindari yang namanya memanfaatkan. Nah, lebih baik membawa manfaat daripada memanfaatkan. Memanfaatkan musim arisan ingat suaminya. Arisan menang jempling nih tara beja-bejana. Itu namanya memanfaatkan. Yang ketiga, akikah itu tujuannya untuk menghilangkan jiwa binatang. Gitu ayahnya beli bismillah Allahu akbar Allahumma hadza anni dariku maunya, atau an sebutkan nama anak itu, darah memancar keluar, maka keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senaka-nakanya yang akikah, tidak senaka yang tidak akikah. Makanya orang tua dulu sering, ya budak teh baong-baong ting siga nama can akikah gitu. Nah, jadi makanya senaka-nakanya yang akikah, tidak senaka yang tidak akikah. Sekarang yang namanya nakal bukan hanya anak-anak ya. Loba nu geus kolot ge nakal. Tah siga nama can akikah. Bolehkah sudah tua akikah? Boleh. Ada hadis aqa an nafsihi ba'da mabu'isa binubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Memang hadis ini wilayah ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu dhaif katanya. Kalau tuh hadis dhaif karena menyangkut ibadah sosial dan fadilah amal, kata Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hambal, boleh hadis dhaif jadi sandaran hukum karena menyangkut ibadah sosial. Nah, jadi boleh sudah tua akikah. Nah, saya pernah satu saat ada yang cerita, ibu-ibu, Ustaz gimana suami saya nih, di mana dinas itu punya istri simpanan. Nah, dia nyebut simpedes, simpanan perempuan desa. Di Balai Endah sih kan. Nah, saya punya terlebih dari isi simpanan lebih wae biasa nanti. Nah, ini pusing saya ini udah khatam Quran, ratiban katanya. Kan ada ratiban ya, sholawatan, tapi belum juga rubah. Buat apa ke sini ya? Saya lagi susah. Makanya ingat ustad katanya. Itu kan umumnya, menurut susah ingat ustadnya. Misalnya ustadnya tempat kumpulan jelema susah. Gitu. Saya tanya mertua ada, apa hubungannya? Ya tanyalah, akikah tidak. Nah, apa hubungannya kata? Saya bilang cuma binatang yang gonta-ganti pasangan. Kecuali dua, apa Bu? Merpati dan
buaya. Makanya kalau nikah kan ada yang melepas merpati ya. Itu gambaran harus setia. Kalau di Jakarta nikah harus ada roti buaya ya. Karena buaya itu katanya binatang yang setia selama di air ya. Biasanya ngidar sih sama gitu ya. Nah, oh gitu. Kan udah tua Ustaz katanya. Udah akikah saja, ada hadisnya. Saya nggak biasa makan kambing, ya udah kirimkan ke panti asuhan. Saya yang nyembelihnya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hada, sebutlah namanya Pulan. Sebelum makan bersama, anak-anak panti berdoa. Ya Allah, jadikan akikah ini awal kesalehan Pak Pulan. 2 minggu telepon istrinya. Laras Pak Ustaz, jadi saya pun lancik. Jadi lungguh, jadi sopan. Saya bilang, Bu, hati-hati, tidak semua yang sopan itu jujur ya. Tak ada, Bu, tamun suami ada sopan kada teteh. Ya. So kayak kahayang saya ngolok sana ya. Laras Pak Ustaz, 2 bulan cerita lagi, 1 tahun cerita juga. Alhamdulillah istiqomah dia baik. Dan ngajak haji tahun ini, alhamdulillah. Semua istri simpenan anak, terus dioperkan ke rencang. Jadi akikah itu bisa membentuk pribadi yang saleh dan salihah. Makanya tidak ada artinya domba 3 juta, 4 juta dibandingkan anak itu soleh ya. Karena soleh itu harus dimodalan. Jangankan soleh sekarang itu kan punten. Ke air aja pipis kan harus dimodalan aja mah. Pipis teh 2.000 nya. 4.000. Sok. Buk 3.000 mun mencretnya mahal murana. Nah, karena itu jadilah orang yang dermawan. Karena dermawan itu membuka pintu rahmat. Semakin sering kita memberi pada orang, insya Allah makin terbuka rahmat Allah. Makanya terima kasih. Dikekewa, kita pernah barang bere. Makanya ada zakat, ada infak, ada akikah. Terakhir akikah juga ternyata untuk membentuk pribadi yang soleh dan solihah. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini punya cucu, punya anak, atau punya mantu belum akikah tidak salah. Sekalipun sudah tua boleh akikah. Memang afdolnya 7 hari, 14 hari, 21 hari itu afdolnya. Kalau tidak ada, Islam itu lentur. Ya pemirsa Bandung TV jangan kemana-mana, masih bersama Bun Pagi Islam Berikan Solusi. Kita lihat tayangan berikut ini. Iya, masih bersama Bandung TV, Bun Pagi Islam Berikan Solusi. Kita lanjutkan yang tadi, Bu ya. Nah, terus gimana teknisnya akikah itu? Boleh mentahnya, boleh dimasak, Bu. Kalau lihat beberapa hadis, bagus dimasak. Jadi ngumpul semua. Bolehkah yang akikah itu ibunya bapaknya makan? Boleh. Karena itu kan kegembiraan. Asal kata dari ukuk artinya gunting rambut. Munculnya dari itu akikah. Giring. Nah, makanya ada yang mengatakan kita tunggu saja pas ibunya sehat, boleh. Nah, kalau kita tunggu saja sudah dewasa sekalian dihitan, boleh. Lentur, Bu ya. Nah, kalau mentahnya kita bagikan mentahnya. Kalau bisa, karena akikah ini termasuk tujuannya untuk menyolehkan anak, maka yang menerima adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Karena doanya kan diijabah. Nah, tidak ada artinya akikah domba 1 atau 2 dibandingkan anak kita soleh. Nah, kalau perempuan 1, laki-laki 2. Tapi ketika cucu Rasul, siapa Bu? Sayyidina Hasan Husain ya, lahir. Nah, Nabi SAW nyembelih 1 domba. Ya Rasul, kenapa enggak 2? Kenapa 1? Kata Rasul, yang diundang cukup jumlahnya 1 domba. Jadi kalau yang diundang banyak, ya 2 domba boleh, 3 domba boleh, 4 domba boleh. Jadi ulah mendetaing lahnya, ulah mendetaing gitu. Jadi saya waktu anak pertama perempuan, dombanya 2, 3 kalau nggak salah. Karena yang diundang kan santri kan, santri jarang pangijing domba, jadi kita langsung dimakan. Dan saya itulah pada gembira, senyumnya mereka akan dikasih akikah, insya Allah turunlah keberkahan kepada anak kita. Nah, jadi baru lahir saja harus sudah akikah. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan musyakarah. Musyakarah itu dermawan dengan tanda syukur, Bu, karena dapat nikmat. Ibu punya anak lulus semuanya, kumpulkan anak yatim. Lulus dari mana? Perguruan tinggi, kita ngasih kepada mereka. Bisa pakaian, bisa makanan, atau bisa juga berupa uang. Namanya musyakarah, tanda terima kasih. Ibu syukuran karena rumah tangga alhamdulillah
bertahan sudah, sebutlah 30 tahun ada Bu ya, rumah tangga. Ibu saudara, terus 30 tahun ya rumah tangga. Oh 28, aduh terus 27. Rumah tangga rukun ya, suami, bulan? Oh iya, terus 50-nya ya. Ibu 50 tahun rumah tangga, si bapak terganti-gantinya. Ibu kayak tegentos, alhamdulillah dengan penuh kesetiaan. Kan man aroda sofa apal ya tajamil bapak. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Nah, kumpulkan anak yatim. Namanya musyakarah. Alhamdulillah ini rumah tangga sudah 50 tahun. Cucu sudah bertambah, anak juga baik-baik. Itu musyakarah. Jadi musyakarah tidak cukup dengan alhamdulillah. Begitu dapat nikmat, segera memberikan kenikmatan kepada orang lain. Namanya musyakarah, gitu ya. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian berterima kasih, ngahatur kenuhun, la azidanakum. La-nya taukid, nu-nya taukid. Pasti tambah nikmat. Nikmat apa? Rahmat Allah. Itu namanya musyakarah. Makin banyak nikmat, makin banyak kita bersyukur pada Allah. Nah, ini termasuk dermawan. Jadi kan orang mun kengeng nikmat tuang sarangnya boleh. Ada yang traktir teman boleh, membasonya. Baso di sanguan. Anu traktir lotek mangga. Karetna tilu nu haneutunya. Amun hiji mah teu haneutnya. Mangga. Karena itu bagian dari musyakarah. Karena nikmat yang kita rasakan tidak berdiri sendiri. Antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Karena itu, hendaklah begitu dapat nikmat, musyakarah. Tanda terima kasih. Nah, kepada siapa? Orang-orang yang berjasa. Ibu punya anak lulus dari SD. Tidak salah, bikisan ke guru SD. Ibu nuhun ya pun anak, terus lulus. Terus tiasa doa berituang, terus tiasa lebat ke SMP. Itu namanya musyakarah, tanda terima kasih. Dengan catatan, sudah lulus. Nah, kalau belum lulus namanya nyogok. Nah, yang bagus itu sesudah lulus. Ibu naik beca tuh kan kasihannya ngebose terus. Sabaraha mang 2000 ahluwihan 500. Nah, nu sare 2000 harga ongkos beca nu 500 ngahaturkeun nuhun bonus ya. Ya, itu musyakarah namanya, musyakarah ya. Nah, bukan modus, bonusnya. Ibu milarian buah apel teu aya itu Kang apel sabaraha mang 10.000 aya artos leuwihan 1.000 nu 10.000 harga apel tah nu 1.000 musyakarah tanda terima kasih sok ibu melak apel nepi ka buahan gitu sabaraha tahun kudu nungguan. Makanya orang tidak baik itu lihat kalau pergi ke pasar mun loba nawar tah orang tidak baik nawar teh ngagejret nih nya ngono teh sabaraha ya Bu 20.000 500 itu geus lawar mulah naon deh nyuhunkeun emoh nanya. Nah, makanya siksa kubur itu salah satunya menyakiti para pedagang. Tukang sayur ngadu dorong gitu kan. Nawarna teh mirah. Menuser buah-buahan loba ngasaan hayo. Nah, itu teh Ibu, dosa teh kadang-kadang yang seperti itu. Ayo lebet ka toko orang asing maka kadang teu pernah nawar ya. Bet we langsung bayar. Nah, itu tukang sayur kan karunya. Nah, meser duku ngasaan, meser rambutan ngasaan. Eta meser cengek di asan. Nah, amun orang itu celaka karena dosa kecil. Dalam hadis itu azaban syadidan, siksa yang sangat berat. Fijamin hayyin karena dosa-dosa kecil. Salah satunya adalah menyakiti para pedagang. Makanya nerakawel katanya bagi pedagang dan pembeli yang menyakiti. Wailul lil mutaffifin. Nerakawel bagi pedagang dan pembeli yang saling menyakiti. Sama pedagang tidak boleh menyakiti pembeli. Pembeli tidak boleh menyakiti pedagang. Kan banyak sekarang barang-barang dipalsukan. Saya kalau ingat lihat dukuh teh pasti ingat istri karena istri itu favoritnya dukuh. Meninggal dukuh emut istri, tapi meninggal istri tinggal di dukuhnya gitu ya. Nah, itu musyakarah namanya. Ada juga hadiah. Nah, hadiah itu dermawan karena prestasi. Ibu gaduh incu, ini saya terus sapa 1 juz ngasih hadiah, itu dermawan. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain, nah, itu membuka rahmat Allah. Karena rumusnya itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Nah, jadi kasih sayang Allah itu karena kita menyayangi sesama.
Makanya kurangi beban orang lain. Nanti beban kita dikurangi oleh Allah. Tolong orang lain, nanti akan ditolong oleh Allah. Bantu orang lain, pasti Allah akan bantu kita. Dermawanlah kalian kepada sama manusia, satu saat katanya engkau akan diberi oleh Allah karena pemberianmu kepada orang lain. Cintailah Allah melalui hamba-hambanya. Nah, ada itu hadiah namanya. Dan hadiah itu saling berikan hadiah kalian supaya saling silaturahmi. Nah, berikutnya kita ambil 4 ya. Ada tuhpah. Tuhpah tak oleh-oleh. Angkat ke Cianjur, agak tauco-nya. Tauco. Naon deh? Ka Garut, Manisan, hayam pelung, itu namanya. Ka Garut dodol. Naon deh jeruk, memang bawa domba, dorok-dok neperdenian itu. Nah, itu atuh patu tawilul umuri katanya. Oleh-oleh itu bisa manjangkan umur. Ya, makna manjangkan umur itu orangnya sudah tidak ada tapi akan dikenang kebaikannya. Makanya kata Rasul, tahlikuddin, penghancur agama itu salah satunya apa? Orang kikir. Makanya orang medit, mah teu dipikir sab kudu medit oge. Sama hayangna teh ditraktir we terus itunya, teu pernah naktir. Hayangna teh disampeur we terus teu pernah nyampeur. Hayang teh ditaros di payun we mung naros di payun. Pada Islam itu saling di situ. Ya, pemirsa Bandung TV 0812211670. Ini hanya WA saja. Bisa dipergunakan 0812211670 bisa dipergunakan. Dan sebelum tanya jawab dengan ibu-ibu ya, kita simak beberapa pesan berikut ini, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Ya, pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, sekarang kita mulai untuk tanya jawab ya. Sekali lagi hanya WA saja. 0812211670. Ini saya bacakan beberapa ibu ya sebelum ke ibu-ibu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan kemarin ya. Saya ngaji suka di mana-mana keliling. Bolehkah saya seperti itu sehingga amalan saya warna-warni? Kunut entah kunut gitu ya punya. Ya untuk 393 boleh ya, boleh Bu. Imam Bukhari itu ratusan gurunya, Bu. Karena semakin banyak ilmu, insya Allah semakin robah amal kita. Pamannya ya, ibu biasanya doa iftitah itu Allahu Akbar kabiran. Ternyata ada Allahumma ba'id. Ternyata wajah tu subhanakallah. Ada 9. Ya, ada 9 doa iftitah. Jadi ibu maunya lohor baca Allahumma ba'id. Asar wajah tu. Nanti maghrib Allahu Akbar kabiran. Boleh. Nah pas khusus mamanya pas tahajud disatukan semuanya boleh. Karena berdirinya lama dalam sholat itu durrul biru hatta yarka. Ditaburkan berbagai kebaikan sampai orang itu ruku. Nah supaya lama dibaca semuanya doa iftitah. Boleh seperti itu ya. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 729. Pak Haji bade tumaros pun lancek ngakekahan abdi kumargi abdi kirang sopan sauna ka suami. Boleh, boleh. Boleh. Tapi da doma ge sopannya kapan gitu. Boleh, boleh, silahkan ya. Suami bohong wae akekahan boleh. Tapi sebaiknya koordinasi, ya, koordinasi karena perubahan akhlak itu akan selalu berubah dengan usaha kita. Karena memang tidak ada jaminan semua orang soleh. Tapi dijamin oleh Allah orang yang menyolehkan orang lain akan soleh katanya begitu. Gitu ya. Ya ini masih banyak, kita kasih kesempatan dulu ke ibu-ibu yang ada di studio. Paling dia lah, sahan benar Rasen. Mangga Bu Haji tipain mangga. Tati ya Bu. Ya. Ya, main enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Isnur Aini dari Masjid Taklim Baitul Ikhlas Mulyasari Bale Endah. Pak Ustadz, badai naroskeun pribados alhamdulillah pernikahan parantos 50 tahun. Insyaallah dina sasi Februari insyaallah badai ngariung keluargi lah saempat tadi sareng wargi-wargi abdi sadaya. Kumaha abdi badai nyodakokeun sapertosna kerudung eta ka sobatria atanapi musakkaroh. Oh nya. Enggak. Assalamualaikum.
Ya, Bu Hajah Eis, 150 tahun ya. Ya, alhamdulillah. Si Bapak anggar etanya. Saya ya. Putu 20-nya. Oh, alhamdulillah. Putra siapa aja Teh? Putana 8. Oh, 8 berarti Kak Anggo punya. Ya. Pemirsa Bandung TV, kalau kita dapat nikmat harus bersyukur. Jadi Ibu namanya musyakarah, Bu. Musyakarah itu berterima kasih kepada Allah karena kita dikasih nikmat. Ya 50 tahun itu bukan pekerjaan yang ringan. Pasti watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Ada sedih, ada bahagia, kayak roda lah berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Iring bingah punya. Karena kalau ingin tahu orang itu sukses atau tidak bukan di kantor tapi di rumah. Selama suami setia sama istri setia sama suami, maka insya Allah dia mendapat fid dunya hasanah. Ibu ngumpulkan teman-teman, badai ngasihan tuangan, badai ngasihan kerudung. Ada mah kopiah we, Bu. Nomor salapan. Ya, duka Pak Asep nomor surat. Nah, itu namanya musyakarah, tanda terima kasih. Karena nikmat yang kita rasakan itu tidak lepas dari orang lain. Mun hiji-hiji kan mau mungkin punya. Ini saya punya cincin dikasih orang, punya jam dikasih orang. Ya, untuk tanda terima kasih kita berikan ke teman-teman sekitar. Itu namanya musyakarah. Gimana kalau niatnya ria, pokoknya ya. Niatnya ria nyumbang lebih hade. Tibatan ikhlas teu nyumbang. Gitunya. Ikhlas mereh henteu antum. Ada seorang ibu, Ustaz kalau hubungan intim saya tuh suka malas, jadi kapaksa we cenah masihan. Kapaksa lebih hade. Daripada ikhlas teu mere-mere gitu ya. Terus nanya pahalanya dalam hadis wa fi buni ahadikum ibadah. Dalam hubungan intim ada ibadah. Jadi, tapi mudah-mudahan ikhlas. Karena ikhlas itu butuh proses, Bu. Dengan pemberian kepada orang sekitar, keluarga, incu kumpulkan, ibu ngadongeng didinya, gimana resep rumah tangga supaya bertahan 50 tahun. Karena saya yakin ini pasti ada resepnya. Ya salah satunya tidak egois. Ya, repoknya, repok gitunya. Ya. Mun pupok tuh malah ramenya. Gitu ya, Bu, boleh ya? Mangga, itu namanya musyakarah. Termasuk dermawan, dan itu sebanyak rezeki yang diberikan kepada teman sahabat itu minimal 10 kali lipat. Ibu masihan 100 kerudung, 1000 datang. Itu pastilah itu ya. Kamu gak ustad punten punya punten. Sadi pada naraskan, mangga Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Neti dari Majelis Taklim Kuliah Sari Bayatul Ikhlas. Mau bertanya Pak Ustadz, dikala orang tua sudah meninggal, seorang anak mau mengakikahkan orang tuanya, apakah boleh Pak Ustadz mengakikahkan orang tua yang sudah meninggal? Ya, gitu ya, mangga. Ya. Bu Neti ya, begini. Kemarin kita bahas birrul walidain, Bu ya. Nah, katanya penghuni kubur itu akan tersenyum, bahagia. Salah satunya nih, satu karena dijarahi makomnya. Man zara qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, aw ahadim atau salah satu di antara keduanya, gufira lahu, dimaafkan dosanya. Wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Itu jarah kubur. Kalau lihat kitab ruh, coba tiap Kamis atau hari Jumat yang meninggal tuh nunggu kamarana barudak gitu. Makanya bersyukur kalau ibu rumah jarah kubur tuh dekat. Makanya boleh dipindahkan kata Imam Syafi'i supaya jarah tidak terlalu jauh. Nah, kedua, anak-anaknya beramal soleh atas nama almarhum almarhumah. Nah itu, ibu kurban pokoknya. Boleh atas nama almarhum. Ada hadis ketika Nabi kurban 3 domba. Domba pertama, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, ini dariku. Domba kedua, an ahli, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga, an umati, ini atas nama umatku. Lihat fiqhus sunnah itu, Prof. Said Sabiq ada hadis itu. Ya Rasul, siapa yang dimaksud dengan an ahli di situ? Kata Nabi, salah satu jawabannya lah, yang sudah meninggal keluargaku, mereka pun ingin berkurban. Karena itu aku berkurban atas nama mereka. Gimana dengan akikah? Sama. Akikah pun boleh untuk atas nama orang tua. Haji juga sama, Bu. Haji. Saya waktu membadalkan seseorang, kebetulan ada yang mentawafkan orang tuanya, kan boleh tawaf itu mentawafkan orang tua. Robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia nangis, lama nangisnya. Ternyata saya melihat ayahku tersenyum di Hijri Ismail.
Itu yang dalam Al-Quran, apabila orang meninggal dunia itu jangan kau katakan mati. Walakin bal ahya, mereka itu hidup. Makanya dosa besar itu melangkahi kuburan. Kamu nggak jual kuburan, itu udah gede besar. Nah karena itu jalan tersendiri, kuburan tersendiri. Nah salam juga sama kan Bu? Kanu pupus assalamualaikum, kanu masih jumeneng assalamualaikum. Berarti mukhotob aja objeknya sama. Kamu kendaraan ayak emang didinya minimal pelan, maksimal berhenti. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur husuan pun emang. Sebatkan Allahumma gfilahu. Ayo ngajawab, ngajawab salam. Mudah-mudahan ngajawab. Ya, gitu. Jadi boleh almarhum akan tersenyum. Itu termasuk bagian dari birrul walidain. Ya, begitu. Pemirsa Bandung TV, selanjutnya saya variasikan Bu ya dengan yang WA nih. Dari 252. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pergi ke luar kota, rombongan ke daerah Cipatujah teman Tasik punya. Rombongan itu sholatnya variasi, Ainu 22, ada yang 44, ada yang sholat normal. Yang mana yang benar? Ya gini, pemirsa Bandung TV dan ibu-ibu, sholat tu safar rokaatain, sholat di perjalanan teh 2 rakaat. Ilal maghrib wa subuh, kecuali maghrib dan subuh. Jadi maghrib tetiasa hiji setengah, itunya setengah. Maghrib subuh mah tetiasa di kosor. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Bukan hanya rokaatnya termasuk bacaannya. Itu pertama, itu boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Nah, sehingga begitu penting sholat safar sampai qobla pun tidak ada. Assalamualaikum pergi. Nah, apalagi bepergiannya untuk papait istilahnya ya. Nah, yang kedua ada juga sholat yang jama tamam namanya. Itu sholat di perjalanan tapi rokaatnya tetap sama. Duhur 4, asar 4 tapi satukan boleh. Atau sholat normal boleh. Bu Haji badai kata sih niat mukim maka sholat di situ. Niatnya lain tamu. Lohor normal waktu lohor, asar normal waktu asar. Jadi kalau itu mana yang benar? Semuanya benar. Takhir bebas memilih. Karena bebas memilih berarti sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ulah ribut, yuk guna 2 rakaat, yuk 4 rakaat tuh, saya ribut, tunggu sarolat tidak pas ya. Gitu. Mangga tipalih dia Ibu benaruskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kenalkan nama saya Hajah Diana Nadia dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas. Yang saya tanyakan tentang akikah. Waktu kecil saya belum mampu akikah karena belum mampu. Sekarang udah tua, ada rezeki, bolehkah gitu? Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu saya itu Ibu Bu Hajidiah ya. Berarti akikahna biayanya lira punya. Oh, jadi gini. Aku anafsihi ba'da mabu'isa binubuah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Nah, berarti itu isyarat bahwa dewasa boleh akikah boleh. Memang itu termasuk orang tua yang mengakikahkan. Orang tua sudah tidak ada, kita ada rezeki, boleh akikah untuk diri sendiri boleh. Karena hakikatnya rezeki yang saya dapat tidak lepas dari biasa orang tua. Boleh Bu. Saya akikah tahun 98. Ada datanya. Nggak usah pun biang. Akikah mah untung. Wah cenah maneh mah lahir kayak untung cenah. Gitu. Kerjaman ngungsi cenah gitu ya. Ya udah saya akikah atas nama diri sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, ini dariku. Nah nanti kebaikan yang saya kerjakan, pahala untuk ibu saya ada. Karena albirru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Ibu saya ke bawah pahala, bapak saya ke bawah pahala, istri ke bawah pahala, anak juga ke bawah pahala. Jadi boleh Bu. Ya, pilih butasan akikah apa enggak? Sakan tenan. Ieu pamina 10 sapi hiji beneran domba 3. Tah, biasa. Jadi bolehkah akikah lebih dari 1? Boleh. Karena ibadah sosial itu lebih banyak lebih bagus. Nah, umpamanya akikah sah domba padahal mampu sapi itu jadi masalah. Karena kalau toh sahnya domba berarti sisanya itu sedekah. Gitu punya? Iya, oke.
Ya, pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah. Sebentar, ini pertanyaan berikutnya. Sekedapnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam dari 603. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi. Abdi teka kantun sok ngiring teras acara ieu. Pak Ustadz, bolehkah doa berjamaah dikeraskan? Karena ada yang melarang, katanya tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nyunkeun penjelasan. Doa sasarangan gini Bu. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu mendatangkan rahmat. Hiji, bersama-sama berdoa. Kalau berdoa tidak boleh berjamaah, nanti Jumat nggak boleh berjamaah sholat. Apalagi sholat hujan teh istisqa. Idul Fitri, Idul Adha, Rasul sampai kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ketiak ya. Sampai kelihatan ketiaknya Bu. Amin, amin gitu. Rasul berdoa, jamaah mengaminkan. Jaminan dari Nabi, doa ul jamaah mustajab. Doa bersama-sama itu diijabah. Bahkan karena berjamaah, apalagi lebih dari 40 ada riwayat, itu diijabah doanya. Makanya semakin banyak yang berdoa, makin diijabah. Nabi SAW pernah, Ibnu Abbas ditanya, apakah ada Nabi di masjid? Ada. Saya mendengar suara doanya. Itu dalam kondisi tertentu, Nabi sering mengeraskan doanya bersama-sama. Namanya istighosah mangga, namanya tawasul mangga, namanya hadiah mangga. Yang penting dalamnya berisi doa. Begitu ya. Doanya apa saja sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada Robbana, ada Robbi. Robbana ya Allah ya Tuhan kami. Kalau Robbi ya Allah ya Tuhanku. Nah kalau dalam Quran lihat Robbana lebih banyak. Berarti ketika baca Robbana itu kami. Satu berkami-kami. Konsep doa saja kita harus hidup berkami-kami. Nah termasuk doa bersama. Gitu punya. Mangga tu Ibu Aina sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nami Abi Adi Hasanah di Majelis Salim Baitul Ikhlas Balai Endah Bandung. Badai itu maros Pak Ustadz. Naon sasaranana para dermawan kasahawai masih kenana eta sebagian hartana gitu. Mangga. Mohon sakitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dibalikeun deui waalaikumsalam. Kena ya sudah. Jadi gini Bu ya. Kasaha sasaranana nih punya. Kan banyak orang yang zakat, infak, sedekah. Kalau lihat surat Al-Baqarah 273 ya Bu ada ya. Satu orang fakir. Nah, siapa orang fakir itu? Ukhsiru fi sabilillah. Orang yang terbelenggu di jalan Allah. Nah, jadi sedekah itu berarti benar. Caranya harus kepada orang yang benar, dengan cara benar, di tempat yang benar. Dan harus melahirkan orang-orang yang benar. Banyak nih. Kalau zaman Nabi satu ada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu yang berjasa menghafalkan Al-Quran, beberes di masjid, tukang-tukang adzan, marbot masjid, itu utamakan. Karena jangan sampai kita salah sasaran. Ukhsiru fi sabilillah. Sampai karena dia tidak ada terus fokus di masjid, fokus dalam agama, la yastati'una dorban fil ardh. Tidak ada waktu untuk cari nafkah. Itu ya waktu kanggo tani, kanggo dagang. Karena kalau dia tani dagang siapa yang ngajar ngaji? Tah kitu Bu, eta tah perhatoskeun teh nya guru-guru ngaos. Rasul kantos salat di satu masjid, ninggal ka pengker kieu. Ya Rasul 2 kali engkau salat di sini, 2 kali juga engkau mencari seorang. Siapa yang engkau cari? Anu sok beberes di masjid. 2 kali salat di sini, 2 kali juga tidak ketemu. Kata yang lain, tos pupus ya Rasulullah. Rasul langsung begini, di mana makamnya? Kenapa tidak memberitahu saya? Satu riwayat Rasul berangkat ke makamnya. Riwayat pertama Rasul mendoakan. Riwayat kedua Rasul sholat di atas makomnya. Kenapa? Ada musyakarah, tanda terima kasih. Karena dengan orang ini masjid bersih. Dengan orang ini kita diingatkan sholat. Tukang-tukang adan. Kan sebanyak yang mendengar kalikan 10. Sebanyak itulah dosa tukang adan dimaafkan Allah. Kalau ibu punya suami sok adan, saya ibu mun ngagaleong kumaha saolana teu naon. Da apalah adan Balai Endah gitu. Jadi Yadur Rahman
Geus saha we nu adan mah, mun adanna goreng teu sawios. Daripada nu alus adanna tara ka masjid. Nah gitu. Imam teh kudu sae bacaanana. Teu aya nu imam ieu teh eta jadi imam. Daripada nu alus bacaanna tara ka masjid. Ibu ningali suami geus goreng eta we pake. Dimanfaatkeun nu aya cik bade ge nya. Daripada nu kasep milik baturnya. Gitu. Yang ada tuh yang terbaik gitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, orang-orang yang soleh, bus kapan teh asuhan. Sanu pangrajina salat 10 umpamana. Ieu opatan Pak Haji, nu opat benten 50.000. Anu salatan bolong-bolong salawe lah. Itu termasuk wa basyiril mukmin, bingahkeun jelema nu ariman teh. Gitu ya punya. Nah, jadi satu usahakan orang fakir. Bentuknya bisa beasiswa. Ibu nyakolakeun tina zakat ibu kengeng. Ibu nyakolakeun tina musyawarah ibu kengeng. Jadi dengan cara seperti ini mengkader ustad yang baru. Panana Bu nu pupus ustad 268. Cobi. Tongboro nasional, provinsi, kota Madia, kabupaten, kecamatan. Di kampung we ustad, ustad riweuh Bu. Pangosan rutin teu jalan. Pas nu maot kan riweuh. Abdi aya nu alah Bu. Muhun. Eta nu pupus aya di tempat abdi nu pupus anu biasa ngibakan teu aya. Dibakan kudu tara biasa. Pas nyolatkeun teu aya deui di imaman kudu tara biasa. Naon kajantenan? Salat jenazah pakai ruku sujud. Ribut pan ibu-ibu ributnya. Dia cenah make ruku sujud. Si bapak teh tenang we da. Si mah cenah dosana gede kudu make ruku jeung sujud. Itu Bu. Iya dah. Kenapa? Karena memang kebodohan. Makanya bagaimana dermawan kita mengkader ustad-ustad yang baru. Itu namanya beasiswa. Dalam fikih zakat Dr. Yusuf Qaradawi membolehkan. Nah, di urang kadang-kadang zakat terus tapi asa teu muncul ustad anyar gitu nya. Boleh ngumpulkan semuanya 10 orang. Keun lah abdi nyakolakeun dieu nya. Nanti ikatan dinas ngajar di kita. Gitu. Yang kedua konsumtif berupa sembako. Disekolahkeun teu mungkin, bere modal teu mungkin, punten lansianya kan moal mungkin ini sakola gitu. Nah, anu terakhir produktif berarti berupa modal. Berarti zakat itu kata Dr. Yusuf Qaradawi tidak boleh miskin selama 1 tahun. Berarti panitia zakat itu permanen. Makanya ibu kalau dari ragu itu nepi mau akan berhakna urus. Saya orang jadi panitia zakat sekaligus menyalurkan. Gitunya Bu, usahakan anu soleh dan solihah. Gimana kalau yang tidak soleh? Boleh. Wal mu'alabatu qulub, dibujuk hatena. Ya di pasian, tapi wayahna hidup ke masjidnya. Jadi pemberian itu harus menambah kualitas dan kuantitas umat Islam. Gitu ya. Nah, demikian pemirsa Bandung TV, ini segmen terakhir. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Ya, masih bersama acara Ambon Pagi, Islam Berikan Solusi melalui Bandung TV. Ini saya langsung ke netizen nih ya, dari hamba Allah Ciparai. Apakah istighosah yang biasa dilaksanakan di masjid bisa nggak dikerjakan di rumah? Jadi bisa, cuma fadilahnya beda ya. Kalau di masjid itu rahmatnya lebih besar. Karena jalan menuju masjid, kullu khutwatin tamsya ilal masjid sedekah. Tiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. Berapa langkah kalikan 10, tah sasereta dosa orang dihapunten. Nah, kalau di rumahnya dapat istighosah saja. Tapi daripada tidak, di rumah boleh. Kan zaman Rasul ada namanya sahabat Abdullah bin Arqam. Itu pengajian yang mempelopori di rumah-rumah, Bu. Jadi di Masjidil Haram aja, tapi di Bumi Arqam aja. Karena ada orang yang tidak mau ke masjid. Sehingga di orang gitunya, kan ayam DKM-nya, tapi tara ke masjid. DKM teh deket ke masjid. Gitu, DKM tehnya. Boleh ya Bu ya, cuma afdol kalau di masjid. Gitu. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, fadilahnya sama nggak kurban dengan akikah? Sama ya, cuma waktu yang berbeda. Kalau akikah seumur hidup sekali, kalau kurban setahun sekali ya. Minimal kurban itu berapa? Nah, minimal 1 keluarga 1 domba. Minimal ya. Afdolnya 1 orang 1. Pokoknya nih,
Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada, keluarga besar Muhtar Khalid boleh. Cuma kan katanya kurban itu jadi kendaraan Bu ya, ke surga. Kabayangkan domba ditumpahkan ku sarea. Butuh 20 ngumpuk itunya. Makanya saya termasuk giliran Bu. Kayak tahun kemarin saya 2, saya dengan anak saya yang sekarang lagi melahirkan ya. Mungkin tahun depan karena kondisi ekonominya ini kan menuju COVID-nya gitu. Udah anak saya yang keempat boleh. Giliran Bu, giliran. Dan kurban tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok. Begitu ya. Berikutnya, mantu saya tidak sholat Pak Ustadz. Udah berkali-kali saya nyuruh tapi belum juga. Akhirnya kesimpulannya, kalau Allah tidak ditaati, komo mertua saya lagi musyawarah suruh cerai. Gimana solusinya? Jadi gini Bu ya. Ini dari 861. Islam itu memberikan solusi at-tajrid fit tasyri', evolusi dalam menegakkan syariah. Semua butuh proses. Apalagi rumah tangganya baru, ya, masuk ke keluarga baru. Ada masa transisi. Saya berharap jangan dulu cerai. Itu amal soleh buat kita. Jadi amal soleh untuk mertua, amal soleh untuk istri, amal soleh untuk suami kan. Sama kalau ibu suami belum sholat itu amal soleh untuk ibu, terus saya pengaruhan. Saya pernah didatangi seseorang untuk ngaji. Syukuran apa Bu? Ini pun lancik sholat Pak Ustadz. Padahal sudah 25 tahun rumah tangganya. Hanya saya nanya, Kang gunawan sholat? Pak Ustadz, saya tuh kalau lihat Islam bukan lihat Nabi, terlalu jauh. Tidak lihat ulama terlalu jauh, saya lihat istri saya. Jadi istrinya itu walaupun suami tidak sholat, baik Bu. Saya pulang malam, dugem katanya. Dugem teh dunia apa gemerlapnya, sanes duda gemesnya. Jadi nangunyar, buka kaos kaki, ibang kenapa badai kuci hanet, badai kuci tis, tidak pernah tidur, ke uculi saya dipijat dulu, pencetan gitu. Sekarang malah ayah di dia banyak, maksudnya demi Allah malah ya, gitunya. Orang teuing gitu sih. Nah itu. Nah, dan berapapun uang yang saya berikan Ustaz, dia responnya sama. Jadi pasihan 1 juta hatur nuhun, niki mas takan itu. Di pasihan 500.000 tetap hatur nuhun gitu. Pasihan 50.000 tetap hatur nuhun. Tak mal aya dinya mah di dia. Nah, jadi kalau nyisat kurang gitu. Dan bila dia bangun paling duluan. Karena pakai sumur ini untuk mandi suaminya. Karena pelayannya begitu baik, sopan, jadi akhirnya saya malu. Mama ingin apa dari Bapak? Cuma satu Pak, kata. Ingin Bapak sholat. Itu, jadi kebaikan kepada siapapun penyebab pintu hidayah datang. Jadi Bapak sebaiknya musyawarahnya gimana supaya berbuat baik kepada mantu, supaya mantu itu mendapat hidayah. Gitu ya. Kalau mau didoakan silahkan yang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan aku dan keluargaku penegak salat. Nah, Ibrahim ayat 40. Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam dari 131. Pak Ustadz leres namanya ngalahirkan putra mohon abdi gaduh incu engal terus 4 incu. Jadi panggilnya aki-aki ya. Nah, tapi namanya Kiki tetap ya. Ini masih banyak nih WA. Nanti akan saya jawab di luar jam tayang ya, atas nama pribadi dan ibu-ibu dari Baitul Ikhlas ya. Hatur nuhun kasadayana, dan bila ada hal yang baik itu rahmat dari Allah. Kalau salah kata saya manusia biasa. Insya Allah rabu depan ketemu lagi di acara Bun Pagi Islam Berikan Solusi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu